Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri kita pada saat ini untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah online bagi kategorial GKP Jemaat Bekasi. Kita akan memohon penyertaan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang sampai pada sore hari ini kami boleh terima dan rasakan. Kami percaya bahwa semua yang boleh terjadi, semua yang boleh kami terima dalam kehidupan kami, semua berasal dari Tuhan. Dan oleh karenanya kami dipanggil untuk senantiasa menaikkan syukur akan segala kebaikan, cinta kasih, dan anugerah yang Tuhan senantiasa nyatakan atas kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur bahwa pada saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Tuhan memberikan kami hikmat sehingga pemberitaan firman yang bersama akan kami dengar dan kami renungkan. Memampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mampukan kami untuk menjabarkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah atas kami semua Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan satu teks yang terambil dari Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11 di bawah perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Sebab kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang tekun, juga setia untuk memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang memiliki tingkat kesabaran yang buruk dalam berhadapan dengan satu dua hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau dengan harapan kita. Banyak yang tidak sabar dalam menantikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan dalam segala penantiannya. Yakobus, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita pada saat ini memberikan satu penekanan betapa Yakobus menggarisbawahi betapa kesabaran itu memiliki porsi yang penting dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Kesabaran memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus dalam bacaan pada saat ini hendak mengangkat sebuah analogi sederhana untuk membantu para pembacanya, saudara-saudaranya ketika itu memaknai apa yang menjadi panggilan mereka. Yakobus sampaikan bahwa mereka dipanggil untuk bersabar seperti yang sudah dilakukan oleh seorang petani. Kenapa dikatakan demikian? Bahwa petani menerima hasil yang berharga dari apa yang sudah ditanamnya setelah melalui dua musim terlebih dahulu. Hujan musim gugur dan hujan musim semi. Barulah sang petani dapat menuai apa yang telah ditanamnya. Dengan bahasa sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa tidak mungkin sang petani menuai dari apa yang ditanamnya dengan proses yang cepat. Tidak mungkin hari ini ditanam dan esok hari dituai.
Analogi seorang petani ini hendak disampaikan oleh Yakobus untuk membantu beberapa orang di antara mereka ketika itu untuk menyadari bahwa ada proses yang harus dilalui oleh manusia. Segala harapan, segala kerinduan di awal mereka akan pada saatnya mereka terima setelah mereka melalui fase atau masa terlebih dahulu. Dan itulah yang mau disampaikan oleh Yakobus. Betapa dia menggarisbawahi kesabaran itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan orang beriman. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus menyampaikan hal tentang kesabaran ini karena beberapa di antara mereka sudah mulai kehabisan kesabaran mereka, sehingga akhirnya berdampak kepada bersungut-sungutnya mereka satu dengan yang lain. Beberapa di antara mereka bahkan sudah saling mempersalahkan. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara memperhatikan ayat yang ke-8 dan ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Yakobus menyampaikan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, karena ketidaksabaran itu menguji mereka, sehingga akhirnya beberapa di antara mereka kehilangan kesabaran, bersungut-sungut, dan akhirnya mempengaruhi kehidupan mereka satu dengan yang lain. Yakobus selanjutkan, Bapak Ibu, dalam bacaannya bahwa pengalaman yang sudah disampaikan oleh para nabi terlebih dahulu yang patutnya menjadi teladan dalam kehidupan mereka sebagai umat Tuhan. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Jadi Yakobus menyampaikan pesan dari pengalaman terdahulu yang dilakukan oleh para nabi. Mereka dikategorikan orang-orang berbahagia karena mereka adalah orang-orang yang bertekun menghadapi begitu banyaknya tantangan, begitu melelahkannya perjalanan, begitu panjangnya proses yang harus mereka hadapi dan mereka lalui ketika itu. Bahkan di akhir, Yakobus memberikan pesan bahwa Ayub menjadi simbol dari kesabaran umat Tuhan. Ada satu kata yang digarisbawahi yang sangat penting menurut saya dalam ayat yang ke-11, bahwa kamu telah tahu yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua tahu tentang kesaksian Ayub, ya. Betapa tidak orang yang begitu luar biasa diberkati harus melalui proses ujian luar biasa. Semua yang dimilikinya harus hilang, orang-orang yang dikasihinya harus hilang. Tetapi semua yang menjadi penantian Ayub sekian panjang setelah berproses bersama dengan Tuhan digantikan 2 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh Ayub sebelumnya. Pesan sederhana itu, Bapak Ibu saudara-saudara, hendak mengingatkan kita betapa mereka yang bersabar pada saatnya akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pesan sederhana ini hendak mengingatkan kita kembali pada saat ini bahwa patutnya kita tidak menjadi pribadi yang dikategorikan bersumbu pendek karena banyak hal belum sesuai dengan harapan kita, maka kita lalu bersungut-sungut. Beberapa di antara kita bahkan emosional, beberapa di antara kita bahkan mencari kambing hitam, mempersalahkan banyak orang. Pesannya sederhana, kita dipanggil untuk bersabar lagi. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara sudah bersabar sejauh ini, tetapi diingatkan bahwa harus melalui 2 musim terlebih dahulu. Poin pentingnya, tidak ada di antara kita yang sudah tahu apakah baru 1 musim atau 2 musim, karena Tuhan yang menentukan itu. Maka berproseslah kembali, ya. Harus melalui hujan musim gugur dan hujan musim semi dulu, baru sang petani bisa menuai hasil yang berharga itu. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita. Berproseslah bersama dengan Tuhan kembali. Kita tidak tahu proses dan waktunya. Yang dipanggil terhadap kita semua adalah bertekunlah seperti para nabi, seperti Ayub yang sudah memberikan teladan penting itu bagi kita. Banyak hal yang saat ini menjadi harapan kita, banyak hal yang menjadi doa kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Berproseslah kembali bersama dengan Tuhan. Pada saatnya segala kerinduan, harapan, syafaat kita akan Tuhan jawab dan Tuhan gantikan seperti pengalaman Ayub menjadi hal yang lebih baik lagi di kemudian hari. Tuhan memberkati kita sekalian, kiranya melalui pesan
ini kita dimampukan untuk kembali berproses bersama dengan Tuhan, karena pada saatnya Tuhan akan memberikan yang terbaik dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan seluruh syafaat-syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk pesan yang boleh bersama-sama kami dengarkan dan kami renungkan pada sore hari ini. Seperti pesan yang disampaikan oleh Yakobus, kami diingatkan kembali Tuhan. Beberapa di antara kami bahkan tidak sabar dalam segala penantian kami, tidak sabar dalam segala harapan kami, bahkan kami tidak sabar dalam segala doa-doa kami. Sang petani dalam pesan yang disampaikan oleh Yakobus mengingatkan kami bahwa hasil yang berharga baru akan diterimanya setelah melalui masa terlebih dahulu, setelah melalui 2 musim terlebih dahulu. Kami diingatkan untuk berproses kembali bersama dengan Tuhan pada saatnya. Seperti ketekunan dan keteladanan para nabi, Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Tuhan berkati kami satu persatu, Tuhan berkati kami setiap kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi penantian kami. Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan kami. Bahkan Tuhan tahu apa yang saat ini menjadi syafaat-syafaat kami. Berproseslah kembali bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya dengan cara dan waktu Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan memberikan yang terbaik atas kehidupan kami pribadi dan keluarga. Berbagai macam pergumulan, berbagai macam hal yang saat ini sedang kami hadapi, kami mau percayakan penuh semuanya itu dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga besar kami. Terlebih dalam situasi sekarang ini Tuhan, berikan kami keselamatan, berikan kami kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19, kami doakan mereka, Tuhan berkati mereka dengan kesabaran dan kesehatan, agar kiranya mereka dimampukan juga untuk melalui segala situasi ini bersama dengan Tuhan pada saatnya. Ini menjadi doa dan pengharapan kami. Secara penuh kami serahkan seluruh harapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun, termasuk GKP Jemaat Bekasi. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ini menjadi syafaat kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian penutup yang akan terambil dari PKJ 165. Bait yang pertama saja, janji yang manis kau tak kulupakan. Kita pujikan bersama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dengan terus meyakini bahwa cinta kasih, pemeliharaan dan berkat Tuhan senantiasa hadir atas kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, memelihara dan memberkati kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.